Sampai di itu aja nggak pernah cuy. Jadi makanya Nggak ada tisu sekarang ya? sekarang aku baru mikir, kenapa Cang goblok banget ya, orang yang 27 tahun membesarkan aku aja itu nggak pernah kayak gitu. Dia yang baru beberapa tahun baru tak kenal itu berani kayak gitu cuy. Gak usah galau, mending diobrolin aja. Thank you for coming. Salah. Makasih. Jauh ya. Enggak sih, enggak jauh, cuma gelap. Tapi setelah Yang penting tidak segelap hatimu. Tapi setelah ngeliat lu dari berapa tahun kita nggak ketemu ya. Terakhir gue ngeliat lu sebenarnya di salah satu klub malam. Oh my di Seminyak. god. Itu lu sama pacar lu kayaknya. Oh sekarang udah X ya. Oh. Udah X. Oh iya kemarin lu sempat bilang lewat WhatsApp ke gue ya. Iya. Jadi itu adalah hal yang sangat mengerikan. wow. Sangat mengerikan. Tidak patut dicontoh oleh kalian yang masih muda ataupun sudah berumah tangga. Jadi masih kerja. Astungkara masih ya, Masih. mulai lagi dari Kerja awal. Terakhir kan kerja di sini, Tanah Lot. Iya, sekarang udah di Nusa Dua. Oh, jauh. Mencari Pulang pergi. referensi baru. Pulang pergi. Iya, PP. Oh. Astungkara kuat ya. That's why sekarang kelihatan lebih tirus. Terakhir ketemu lu kayaknya lebih berisi gitu. Sekarang karena mungkin perjalanan jauh pulang pergi ke Nusa Dua. Jadi anginan ya. Harusnya kembung, Semua tapi lemak. malah kempes. Semua lemak terbawa Terbang. angin. Asik. Tapi itu impian banyak wanita menjadi kurus tirus biar kelihatan kayak artis-artis Korea. Oh, krempeng itu tidak enak. Bener, krempeng itu Krempeng tidak itu enak. tidak enak. Sama Jangan. sekali nggak enak. Jangan diet ya, guys. Sama sekali nggak enak. Jadi lu kerja di bagian apa? Anggap dah apa ya? Kasih tahu nggak ya? Kayak di reception sih. Reception. Terakhir di Tanah Lot jadi caddy. Iya, Kedi. Caddy. Wow. Ketemu sama om-om. Panas, guys. Otak juga panas mikirnya. Oh, kalian mikirnya itu Kedi Jadi- itu enak, tapi sebenarnya enggak. Tapi tippingnya gede kan? Ya, tergantung sih. Kalau kita dapat tamu yang baik, terus yang banyak uang, ya dia pasti kasihan kan sama kita lari-lari. Kasian? Panas. Enggak kasian atau ada maunya? Tergantung tamunya juga sih. Sama kayak cowok ya. Ah. Deketin cewek tergantung. Maunya apa? Enggak, perhatian, enggak semua cowok kayak gitu. Tergantung cowoknya Contohnya kan. saya Yang adalah orang yang support. mencintai seorang dengan tulus. Oh, Oh. terharu. Tapi beneran nih, I don't really want to underestimate your job, but info-info yang di luar sana, gue denger kan nih, sorry nih sebelumnya, kan Kedi itu gimana ya gue bilang, biar agak lebih halus gitu ya, kerja dengan om-om, nggak ada om-om yang deketin. Itu kan bagi orang awam ya, pasti semuanya ngira yang main cuma om-om, padahal enggak. Oh. Yang muda juga ada. Ah, Muda itu junior loh, kayak umur 5 tahun, itu udah ada yang mulai belajar kan. orang kaya ya. Orang kaya pastinya, punya banyak duit. Ada yang om-om nakal gitu Dan nggak? sebenarnya ya di semua pekerjaan tuh pasti ada, guys. Cuma gara-gara terakhir yang pejabat itu pernah Iya, denger kan, bener, jadi bener. image Kedi itu jelek, padahal kayak semua pekerjaan juga pasti ada yang nyangli gitu kan, guys. Ini nyangle bahasa. Lagi yang Bali pasti mengerti. Nggak. Nah, lu pribadi nih, lu cantik, tampang oke lah, body Juga oke. sih. Lu nggak ada niatan nyari gadun? Kayaknya nggak ada yang mau deh. Nggak kerja di Tipe om-om itu juga itu. ada tipenya. Iyalah. Tapi salah satunya kan Enggak. mungkin bertipe kayak lu, tipenya nyari yang kayak lu. Ya maksudnya. mungkin belum dapet ya. Bohong, guys. Jadi Nggak tahu juga sih. Jadi Ya. mumpung corona,
Kerjaan kan juga terhambat ya gara-gara corona. Gua aja udah 9 bulan yang nganggur. Dari April, awal April sampai sekarang sama sekali nggak ada kerjaan. Jadi lu nggak ada niatan gitu nyari gadun? Astung Karo sih selama ini enggak ya. Belum, karena apa ya, aku masih mikir kalau aku masih punya uang yang aku tabung sebelumnya buat kedepannya itu masih cukup. Terus kayak apa ya, aku mikirnya tuh aku bisa mandiri, aku bisa dapat apa yang aku mau dari jerih payahku sendiri gitu sih. Kayak lebih apa ya, Ini contoh wanita pekerja keras. dan Astung Karo banget. Pergaulanku itu semua pada positif. Jadi semua sih tergantung sama diri sendiri dan pergaulan ya. Sambil ngopi nggak apa-apa ya? Oh nggak Di apa-apa. ruang ber-AC. Oh nggak apa-apa. Kan rumah sendiri. Bukan, ini rumah lu. Rumah gue. Jadi tergantung pergaulan juga. Tergantung pergaulan juga sih. Kalau misalnya kita bergaul sama orang yang emang negatif, pasti kayak kita pengen ikut gitu. Apalagi kan tau lah ya, cewek zaman sekarang tuh gaya hidupnya kayak gimana. Benar. Ya seperti yang gue bahas di video sebelumnya kan, mereka itu nyari buka biro jasa Oh iya. mantap-mantap. Iya banyak Mereka banget. itu buka cewek. biro jasa mantap-mantap bukan karena mereka kekurangan uang. Tapi karena ingin memenuhi gaya hidup. Bener. Gaya hidup itu berat cuy. Berat banget. Apalagi lu pengen mewah, duit nggak ada. Tapi nggak pengen kerja keras, tapi pengen hidup mewah Bener. dan instan. Jadi Itulah yang sangat sulit dan banyak sekali di luar sana guys. banyak banget. Tapi untunglah kalau lu nggak Ya untung banget. masuk ke jurang degradasi kayak Aku gitu ya. bersyukur banget punya teman-teman yang positif seperti lu. Enggak. Gue terus terang. Selalu ngikutin aku. Gue terus terang, gue sebenarnya bukan orang yang positif. Ada plus minusnya. Benar, setiap orang ada plus minusnya. Iya benar-benar. Ngomongin kerjaan Kedi nih, balik lagi. Balik lagi ya. Pengalaman apa sih yang lu dapetin dari kerjaan itu? Wow. Selain digodain om-om. Apa ya? Wait, aku flashback dulu. Itu soalnya udah lama banget. Asik. Lu pernah Kayak diajakin? tua banget deh. Lu pernah diajakin nikah gitu atau apa gitu sama orang bule? Karena secara kan lu touch langsung sama mereka. Ya kan? Mungkin orang Korea. Sekarang lagi demam Korea. Oh iya. Anak-anak muda Opa-opa Indonesia gitu. mengidolakan bule-bule Korea. Oh iya, bule Korea ya. Bener. Ada sih ada, cuman mungkin karena masih keinget adat kali ya. Oh pasti susah nih. Apalagi kan aku sendiri udah jadi Kamu- Sentano bagi warga Tabanan. Jadi 90% masih jadi Sentano guys. jadi gini, buat orang-orang luar Bali nih, kalau belum tahu istilah Sentano itu di Bali yang cewek ngambil yang cowok gitu buat tinggal sama keluarga yang Ambil cewek. apaannya cok? Ngambil dia sebagai suami gitu loh. Tapi lebih spesifik. Nikahin maksudnya kayak gitu. Untuk melanjutkan keturunan di rumah keluarga yang cewek. Bener. Jadi yang cewek itu wajib. Mantan gue juga banyak kan. Terus nggak ada yang bisa lo comot. Sebenarnya bukan ya, mungkin bukan jodoh. Oh, iya. Anggap kayak gitu, mungkin bukan jodoh. Daripada dipaksakan ya. Bener. Ntar nanti jelek, terjadi apa-apa ke depan belakangnya. belakangnya, Aduh, susah lagi. Susah. Mana biaya nikah udah mahal. Biaya nikah udah mahal. Belum resepsi. Bener. Prewed aja udah mahal Nyari sekarang. duit dulu. Ngomongin nikah nih. Asuh. Di umur kita yang segini kan. Di umur kita yang segini, nikah belum. Nikah belum. Punya pacar juga belum. Lo lebih sama. Punya pacar belum. Lu pernah gak sih ngerasa iri gitu sama teman-teman yang udah gendong anak kayak gitu? Iri sih pasti pernah ya. Nggak dituntut sama orang tua lu nikah kayak gimana? Ya, Astung Karo sih nggak dituntut. Maksudnya nggak di push nikah dong itu kan enggak juga sih. Astung Karo ya.
ntar aku stres sendiri, tambah tipis ntar tulang cang. Jadi sama sekali dari tuntutan orang tua nggak ada. Dan lu tahu nggak, Apa? targetku nikah itu sebenarnya umur 23, cu. Aku 28, tahun Dan depan pas dong. anjing. dan pas 23 itu Cang jomblo, bayangin nggak? Dan semua teman-temanku yang segeng, anggap ya segeng, udah pada nikah. Udah punya anak, Yoi, udah terus ada 2. terus pas kita mau keluar nih, Cok, makan yuk. Aduh sorry Cok, nggak bisa, aku sama anakku, dia nangis Ci. Udah lagi, besok lagi. Dan Cok, terjadi keluar yuk, lagi Cok, keluar kan. yuk. Sorry Cok, anakku imunisasi. Aduh. Nggak Ya pernah, sedih banget sih. nggak pernah ngerasa useless gitu anjing di umur gue yang segini. Useless sih pernah, karena kemarin pas awal-awal corona itu aku kehilangan pekerjaan, guys. Nah, Jadi gue juga anjing. jadi kita tuh kayak di rumah makan tidur, apalagi main TikTok kan. Nah, duit dari mana? Duit dari Ya mana? Astungkaro tabungan ya masih ada, masih bisa bernapas cuy. Tabungan sama duit bokal. Enggak. Oh, enggak. Astungkaro aku tidak minta. Wah. Nah, sekarang aku udah minta, gue udah ngerasa jadi benalu di keluarga gue. Tapi nanti I think rezeki lo akan segera coming ya. Amin. Dari segi-segi cara sisir lo yang berpomade itu. Dulu gua keriting. Sekarang berkat pomade semua gak keriting. Nggak nyebut merah. Nggak berani. Gak disponsori. Oh iya benar-benar. Jadi teman-teman udah pada nikah. Terus karir mungkin mereka udah lancar ya. Lu gak ngerasa useless gitu di umur sekarang, nikah belum. Balik lagi nih, nikah belum. Karir nggak begitu juga sih, so-so lah. Ya. Sama pencapaian apa barang-barang selain HP mahal, mobil nggak punya. Belum. Nanti aja ya. Dari duit sendiri. Enggak, dari suami aja, calon suami ya. Beliin aja, Cuk. ntar lu sama suami lu Cil berdua ya, bener. bener. Biar ada apa namanya? Tujuan gitu. Bener sih. Laki-laki kan juga harus butuh tantangan ya. Kalau kita nggak nuntut, dia nggak pasti bakalan leha-leha. Tapi kalau gua sebagai laki-laki, daripada beli mobil mending gua beli rumah. Iya sih. Karena prinsipnya harga suatu barang itu akan turun. Tapi kalau rumah, tanah, minimal stabil lah harganya. Ya kan. emang bener sih Cuk. Tapi coba kalau misalnya anak lu sakit, lu punya anak, lu tega emangnya ke dokter itu pakai mantel barong-barongan itu, mantel Superman itu, anak lu di tengah-tengah. Gak kayak gitu. Iya kan, jadi Orang itu- menurut fungsinya dulu kan. Bener. Nanti kalau misalnya udah Emang lu tega gitu? apa? Nggak punya rumah? Kan itu rumah gue, Cuk. Nggak, maksudnya sebagai tulang punggung keluarga. Laki-laki itu kan punya dia tujuan. Karena harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Oh iya. Iya benar. Kebutuhan itu yang utama. Kebutuhan manusia kan rumah pasti, ya kan, mobil itu kan bisa belakangan. Menurut gua pribadi, jangan samakan sama orang lain. Nice. Kan? Benar. Kayak gitu. Makanya gua pencapaian so-so juga sih. Kalau gua sendiri mikir kadang-kadang useless juga ya gue jadi orangnya. Iya nggak? Ya mungkin karena pas corona aja kali ya. Kalau misalnya kita masih hidup normal, pasti kita ngasih ke orang tua kan. Bener. Dan Jadi sebenarnya gara-gara corona ini membuat semua bidang, segala lini itu rusak, terutama keuangan. bener banget. Uang seret, otak seret. Iya nggak? Iya. Otak jadi Males mikir. Bener. Dan gue kira diri gue itu introvert. Gue sama, Cok. No! Ternyata gue gak punya duit, makanya gak pernah keluar. Asu. Anjing. Bener. Iya kan? Ya kurang piknik ya, gara-gara nggak ada uang jadi nggak bisa piknik. Gak ada duit. Oh iya. Kalau ada duit, piknik, temen, gak apa-apa lah, gak ada ya. Bisa jalan sendiri. Ini temen ada. Karena rata-rata semua diam di rumah. Karena corona, tapi duit gak ada. Duit gak ada buat jalan-jalan. Kebanyakan dapat duit 25.000
ngumpulin duit 25.000 beli minuman air isi ulang. Oh Mabok. iya. Salah satu mungkin cara gua untuk ngerilis stres gua kayak gitu. Mabok, enggak sih mabok ya, minum habis, misalnya ngobrol nih jadi nyambung, Iya kayak iya. gitu. Gue lupa ngambil, anjing. Gue lupa ngambil, padahal gue bawa. Lu mau? Terserah lu aja dah. Gue temenin lu aja. Gue sendiri dong. Iya. Enggak apa-apa. Yakin. Yakin Ya udah. Dia mau ambil sponsornya guys. Bye. Sebenarnya Titik ada bye. minuman halus, cuma lupa ngambil. Ya udah, Udah. lupain aja. Tapi udah lihat yang halus kan? Tapi Bener. bukan makhluk halus ya. Bukan. Gue jadi mikir, ini beneran apa kagak sih? Balik lagi nih ke topik. Jadi lu kemarin putus sama pacar lu, padahal lu udah serius kayak gitu. Tenang, di sini semua bisa diobrolin. Jadi di sini bisa buka-bukaan semuanya. Kecuali buka baju ya, enggak. Beda. Oh beda. Ntar urusan belakangan. Asu. Jadi lu putus sama pacar lu. Gara-gara Apa ya, complicated banget pokoknya ya. ya, yang terutama Dan sangat menyakitkan mungkin nggak cuma aku ya kali ya yang ngalamin, tapi ada juga beberapa orang di luar sana yang ngalamin hal yang sama kayak aku. ini kayak kalau kayak gini mulai serius berarti. Itu kayak apa ya? Ya dibilang kekerasan fisik dan ya fisik sih. Kekerasan fisik. Dan verbal juga. Kalau kita pacaran kan masih normal ya, kayak misalnya Kekerasan fisik sama kekerasan verbal. Dan lu bilang normal. enggak, maksudnya kalau kekerasan verbal itu masih normal kan, kita kayak anjing lu, asu bangsat, itu kan masih mending ya. Ini Okay. udah sampai main fisik ya, sangat disayangkan Dan sekali. kalau teman-teman tahu nih, di matanya dia sebelah kiri atau kanan? Kiri ada bekas tonjokan dari pacarnya, dari mantan pacarnya tepatnya. That's why dia ngundang gua untuk datang ke rumahnya, dia mau curhat. Begitu. Lu ngomong aja nggak apa-apa. Karena ini juga di samping ya, ini pelajaran berharga buat lu sendiri. Di samping itu kalau lu misalnya nge-share hal beginian sama orang-orang, dan terutama cewek-cewek ya, itu bisa minimalisir mereka untuk mendapatkan perlakuan buruk dari teman-teman, dari pasangannya, at least lah ya. Karena bagaimanapun juga, gue juga dari keluarga yang mak gue dulu waktu gue kecil, bapak gue sendiri, bokap, dia juga main fisik sama nyokap. Dan gue baru inget-inget lagi setelah gue udah segede ini, dan gue bilangin kemarin ke emak gue, kenapa emak nggak cerai aja sama bapak. Dan dia bilang apa? Kasihan katanya sama anak-anaknya. Oh ya juga sih. Benar-benar. Dan oke lah, sebenarnya ada banyak pakar psikolog yang bilang, ngapain kasihan sama anak-anak, kan nggak ada istilah mantan anak kayak gitu. Iya. Itu benar juga sih. Gue bukan yang bidang gitu ya, tapi cuma gue seneng dengerin advice dari orang-orang yang lebih pinter atau pengalamannya lebih banyak dari gue. Nah, lu sendiri kayak gimana? Wow. Setiap kalau misalnya ditanya kayak gitu, aku pasti deg-degan ya, karena kayak masih keinget apa yang terjadi pas itu. Trauma pasti ya, trauma pasti banget. ada, tapi bagaimanapun juga waktu akan menyembuhkan luka di hati. Iya. Dan satu hal lagi guys, luka fisik itu bisa sembuh, tapi kalau udah luka sakit di hati itu susah banget sembuhnya. Susah banget. Kita tuh
mungkin bisa sembuh ya, tapi prosesnya lama banget. Mungkin sampai aku udah nikah dan punya anak nanti, itu pasti masih bakal keinget dan gimana gitu. Dan di enggak perasaan. kalau lu kan sama pacar ya dan udah putus udah nikah, tapi kalau sama suami mungkin, dan mungkin setelah lu dapet pasangan yang baru yang bisa memperlakukan lu layaknya manusia, Semoga pasti gue aja. yakin pasti luka itu bakal sembuh. Tapi kita masih bakal tetap ingat, cu. Ingat iya, Ingat banget, cu. cuma Caranya dia memperlakukan kita. Oh my emang god, sampai kayak goblok, ditendang, kayak dipukul. goblok banget. Ditendang sih enggak ya. Cuma kayak pernah nggak suatu kejadian ini terjadi, tapi cepet banget, set langsung ada luka, langsung udah cepet banget kejadian. Sakit dan air mata lu mulai berlinang. Aku sih lebih kasihan ke orang tua ya. Orang tua lu ya. Ya, karena dari aku kecil sampai umur segini itu, aku tuh disayang banget sama bapakku. Sampai itu aja nggak pernah, cu. Jadi makanya sekarang aku baru mikir, kenapa Cang goblok banget ya, orang yang 27 tahun membesarkan aku aja itu nggak pernah kayak gitu. Dia yang baru beberapa tahun baru tak kenal itu berani kayak gitu, cu. Semoga kalian dijauhkan dari orang seperti itu. Amin, serius. Karena bagaimanapun juga wanita itu bukan hanya wanita, manusia pada umumnya nggak layak diperlakukan seperti itu. Bahkan binatang pun kalau gue lihat juga bakalan gue nggak kasih diperlakukan kayak gitu. Itu dia ngelakuinnya secara sadar atau habis kena minuman keras? Enggak sih, kayak mungkin berantem ya. Berantem. Gara-gara berantem sih, cekcok kan awalnya. Terus ya mungkin emang aku juga nggak tahu ya, mungkin wataknya emang kayak gitu atau kayak gimana, tapi baru kelihatan setelah berapa tahun bersama. Awal-awalnya kan biasalah, cowok pasti selalu memberikan sesuatu yang manis-manis di awal, seperti es teh. Kata mantan gue sih kayak gitu juga, kayak es teh. Kayak jadi kalau nggak diaduk nggak manis, tapi pas diaduk manisnya hilang. Berarti dia ngelakuin hal itu secara sadar. Ya, sadar mungkin sadar, tapi emosi ya. Aku juga nggak tahu sih. Nggak dalam pengaruh alkohol atau drug. Enggak. Cuma marah mungkin atau kesel atau apa ya. Iya. Padahal dia yang salah loh. Gara-gara dia. Dan itu pas aku ulang tahun, ya ampun. Ulang tahun berapa? Ke-27 sih. Ini kejadiannya bertahun ini, Cuk. Bertahun ini? Iya. Awal-awal corona berarti April. Lu kan lahir April. Iya, pas ulang tahun gue, Cuk. What the fuck banget kan. Itu mungkin adalah hadiah terburuk. Iya, hadiah ulang tahun yang wow banget. Mungkin the bad surprise ever. Tapi kita lihat sisi positifnya aja sih. Mungkin karena karena itu terjadi, aku jadi tahu kalau dia tuh bukan yang terbaik buat aku. Dan mungkin itu jadi yang terbaik karena kita nggak nyesel gitu loh belakangnya. Jadi astungkaro ya belum sampai nikah. Kalau misalnya pas udah nikah kayak gitu, susah banget. Kita nggak bakalan bisa balik pulang. Wait. Dia itu ngelakuin di rumahnya dia dan rumahnya itu sepi, cuma lu berdua sama dia. Enggak sih, ada orang tuanya juga. Ada orang tua, tapi orang tuanya nggak ngelakuin apa-apa. Ya mungkin cara setiap orang tua beda-beda kali ya. Enggak kayak gitu juga. Aku jadi anak orang kasihan. Emang sih. Dia nggak kasihan sama lu? Mungkin enggak ya. Buktinya udah kejadian, Cuk. Dan dia nggak ngelerai. Mereka nggak ngelerai. Orang tua maksudnya orang tuanya tuh bilangin dia. Kayaknya dia maksudnya mungkin karena dia anak kesayangan kali ya, jadi orang tuanya nggak begitu berani sama dia. Maksudnya ya marahin tapi nggak sampai gimana ya, nggak terus-terusan gitu.
Kayak paling cuma jangan kayak gitu. Ditegur kayak gitu doang. Nggak tahu lah gue. Karena bagaimanapun juga. Tapi aduh, di saat seperti itu ya aku ngerasa goblok banget. Mungkin karena pas itu masih ada Dan rasa-rasa jadi ya udah deh, ngalah aja. Terus lama kelamaan nggak bisa nih, terus kayak gini aja. Dan akhirnya apa yang buat lu bisa lepas dari dia? Sini deketin. Kegoblokan, ya kepositifanku lah yang bisa membuat aku sadar. Akhirnya sadar ya, aku nggak bisa nih bertahan sama orang kayak gini. Lama kelamaan bisa tinggal nama doang. Step aku cepet. Belum lagi stres ya. Stres gara-gara dia. Ya gitu dah. Jadi ya itu kan kayak deg. Kalau misalnya cerita kayak flashback itu pasti ada perasaan pengen gemeter sih, tapi ya udah. Bagaimanapun juga lu kan tujuannya nge-share ini sama yang teman-teman lain di luar, biar jadi, bijak lah milih pasangan kayak gitu ya. Iya, biar buat yang cowok-cowok, please sayangin pacar kalian sama kayak kalian nyayangin ibu kalian. Karena kalian itu terlahir dari seorang wanita. Bijak-bijaklah mencari pasangan, intinya kayak gitu. Lagi yang cewek, please dalami dulu karakter pasangan kalian. Kalau misalnya emang kayaknya enggak deh, kayaknya dia gimana deh, ya kalian ngomong baik-baik aja. Kalau kalian nggak bisa lanjut, kalau dia tetap nggak mau, itu yang susah. Tapi kalian harus tetap jelasin ke cowoknya itu, dan cowoknya harus ngerti sesuatu yang dipaksakan itu nggak bakalan bagus. Emang susah sih kalau udah perasaan yang main ya. Apalagi perasaan, karena bagaimanapun juga tapi terkadang ada loh perasaan yang udah kayak gitu, maksudnya yang udah kayak aku itu, dia tetap bertahan. Iya, dia tetap paksain buat bertahan. Karena apa? Pikirannya dia nggak ada cowok lain yang bisa nerima aku lagi. Ataukah mungkin aku udah terlanjur sayang sama dia, terus ada lagi udah umur nih, nggak mungkin kan aku mulai dari awal. Kebanyakan orang kayak gitu kan, aku malas kenal orang lagi, aku malas kenal orang yang baru, aku malas mulai dari awal. Itu banyak banget. Intinya satu, lu jangan punya pikiran cetek kayak gitu. Lu dilahirin, dibesarin dari kasih sayang. Ya untungnya gue udah bisa lepas, cuy. Jadi ya Sungkara udah bisa bahagia sekarang, maksudnya udah bisa keluar sama temen-temen. Kalau dulu emang dikekang banget, nggak boleh keluar. Enggak dikekang sih, jadi kayak apa ya, bebas terbatas, jadi kayak gitu. Dibilang bebas sih, ya terbatas. Kayak kita emang dikasih keluar, cuman pasti bakal dijemput kan. Diantar jemput kayak gitu. Diantar dan dijemput. Jadi kita tuh nggak plong gitu keluar sama teman-teman. Kayak udah belum? Berarti jam berapa pulang? Berarti udah belum? Udah selesai belum? Pasti kayak gitu. Jadi kita kan ngobrol sama teman tuh nggak enak gitu. Berarti dia nggak percaya dong sama lu, atau mungkin cemburu ya, karena saking besarnya perasaan dia ke lu, atau gimana? Nggak tahu sih. Kalau dia sayang kan harusnya nggak mungkin main kasar kan. Iya sih, emang bener kayak gitu. Nah itu baru kelihatan di tahun kedua. Berarti udah 2 tahun kedua. Udah 2 tahun lah ya, berarti lu ngejalanin sama dia. Dan ini suatu pembahasan yang berat. Tapi aku terima kasih banget sama my ex, karena udah memberikan aku pelajaran lah. Pelajaran yang sehingga besok aku bakalan lebih hati-hati lagi untuk memilih pasangan hidup. Lu bijak ya, lu geblek dulu. Gue berprestasi Kelas. Oh iya. Prestasi lu aja yang gak pernah sekolah, bolos. Prestasi dalam bidang akademik itu bagus. Cuma di luar gobloknya itu pas kalau lagi bucin ya. Itu maksud gua. Well, setelah pembicaraan yang begitu dalam tentang kekerasan dalam
Rumah tangga. Bukan, itu bukan rumah tangga. Belum. Konotasinya masih pacaran ya. Mm-mm. Dari pengalaman itu, Mm-mm. lu sekarang pengen punya pasangan yang kayak gimana? Yang jelas baik kan ya, tapi yang jelas baik dan nggak ngelakuin hal itu lagi. Tapi lebih spesifiknya kayak gimana? Yang jelas bisa menghargai aku dan orang tuaku. Terus apa ya? Yang nggak kasar lah, otomatis kan nggak kasar. Terus nerima aku apa adanya, yang seperti ini. Itu jawaban mainstream. Mungkin juga harus bisa menerima masa lalu aku ya. Masa lalu yang pernah dikerasin kayak gitu. Iya. Jadi Kalau itu sih menurut gua sih acceptable ya. menurut lu, kalau misalnya aku punya pacar nih, kalau misalnya dia nanya masalah mantan lu dari mana sih gitu, pasti kan ada aja kan yang kepo. Pasti karena bagaimanapun juga. Terus nanti kan kedepannya menurut lo gue harus cerita nggak ya masalah masa lalu gue, apa ya udah skip aja? Maksudnya yang lu ditonjokin. Iya, apa gue gini aja harus lah. Harus Enggak, maksudnya gini, lu curhat ke dia kalau lu udah dewasa dan bisa nerima. Intinya lu bisa berdamai dengan masa lalu lu. Menurut gua sih, kalau gua kayak gitu. Iya. Berdamai dengan masa lalu lu. Coba ikhlas nerima masa lalu lu dan lu curhat ke pacar lu yang baru. Jadi lu bilang kayak gini. Aku tuh dulu pacaran sama mantanku. Aku tuh dikerasin kayak gimana, dipukul, ditonjok atau ditendang kayak gitu. Dan gua pengen lu sekarang jadi pacar gua. Lu nggak bakal ngelakuin hal yang sama lagi ke gua. Lu bisa kok ngomong kayak gitu. Bagaimanapun juga kan lu pasangan. Bisa. Cuman kalau misalnya lu jadi pasangan gue, apa lu bakal nerima? Maksudnya, why not? pasti lu kan kaget kan. Terus kayak pasti ada suatu perasaan gimana gitu. Perasaan marah. Misalnya kayak gini. Nggak tahu juga kan kalau cowok denger kayak gitu tuh perasaannya gimana sih? Gitu. Yang jelas itu bisa diterima. Acceptable. Menurut gua 90%. 100%. Oh, 100%. Menurut gua pribadi ya. Karena gua nggak ada masalah sama masa lalu. Artinya kayak gini, lu diperlakuin kayak gitu, dan lu udah komitmen sama pacar lu, berarti lu udah nerima masa lalunya dia dong kan. Mau bagaimanapun juga masa lalu nggak akan bisa dihapus. Iya, yang ada cuma masa depan yang bisa diperbaiki. Iya, benar kan? Benar. Jadi lu ngomong aja sama pacar lu, misalnya lu udah dapet pacar atau pasangan yang baru, bilang aja kayak gitu untuk menghindari hal itu terjadi lagi. Artinya lu memprotek diri lu sendiri lebih dulu, biar dia nggak gue kok kayak psikolog di sini anjing. Nggak apa-apa kayak bener ya, ini curhat aja. Iya. Artinya biar ada benteng lah, dan dia pasangan lu yang baru nggak bakal ngelakuin hal yang sama ke lu. Kan kayak gitu konotasinya. Tapi masalah diterima atau enggak, gue yakin pasti diterima kok. Karena itu bukan apa ya, gue bilang ya, enggak nakal juga enggak, cuma lu dikerasin kayak gitu, mungkin pasangan lu bakal marah. Iya sih. Cuma dia bakal nanya, lu emangnya habis ngapain sampai ex lu nonjok muka lu. Iya sih. Paling ada pertanyaan lagi yang membuntuti. Menurut gua sih kayak gitu. Dan itu harus jujur ya. Bener, harus jujur. Iya, bener. Dan kejujuran lainnya. Oh my god. Apakah itu? Nanti kita bahas di belakang layar. Jadi ini sebenarnya pembahasan yang agak berat ya. Bagaimanapun juga ini suatu hal yang sangat menarik buat gua. Selain mengedukasi teman-teman cewek-cewek terutama yang di luar sana, buat hati-hati dalam memilih pasangan. Iya benar. Kalau pasangannya udah main fisik, kekerasan fisik, verbal, menurut gue juga nggak bisa terima. Ya tergantung sih, kalau dia cuma bilang anjing beda konotasi. tapi iya sih.
Iya sih, iya sih. Iya, verbal juga nggak bisa diterima sih. Mungkin menurut saking kebiasaannya aku dengar kayak gitu ya, jadi gua. Iya sih. Palingan lu bisa bilang lu kok kasar kayak gini sekarang. Lu kok berubah? Berubah jadi Power Rangers. setan. Jadi lu pengen yang lebih spesifik kayak gimana? Artinya ganteng, punya duit. Janganlah yang Enggak bilang sih. yang bisa nerima aku apa adanya, yang bisa nerima kekurangan aku. Ya, yang punya duit sih pasti ya, karena cewek zaman sekarang ya Bukan punya. skincare-nya mahal guys. Hmm. Seminggu berapa ya? Ntar lu udah nikah gak bakalan mikirin skincare. Skincare anak gue itu harus juga perlu kan? Bayi di skincare. Iya. Susu doang 400.000. Susu belum Sebulan sejati. minyak telurnya skincare cu. Iya ya. Emang dia masuk Bedak. angin nggak lu oles-olesin? Bedak ya? Iya, Bedak. tapi bedak sih nggak begitu sekarang. Karena dokter menyarankan nggak usah pakai bedak. Makanya gue berpikir panjang buat nikah buru-buru. Iya sih, Ya. iya benar-benar. Hmm. Jadi ya udah nikmatin aja dulu kali ya, masa muda. Terus siapa tahu nanti dapat yang terbaik. Iya, lebih baik terlambat daripada menyesal nantinya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan sampai enggak, Iya, ntar iya, iya. rantai keturunan lu putus. Iya ya. Nggak lengkap kita Kasih, hidup. nggak kasihan orang tua. Nggak lengkap kita hidup di Cucu. dunia ya tanpa nikah. Nah, iya sih. Ngelihat temen-temen lu yang di luar sana udah sukses, balik lagi nih. Ah. Ada galau gitu, Galau lah. nggak pengen. Dia kok gajinya segitu ya? Aku kok baru segini. Padahal misalnya di sekolah dia dulu kayak gimana gitu. Apalagi ya, sebagian besar pengalaman nih. Bagi yang dulu suka bolos pas sekolah, pasti sekarang lebih sukses guys. Bener, Entah kenapa itu bener, guys. bener. Kenapa Karena ya? dia Jadi gue jadi mikir kenapa gue nggak bolos aja dari dulu biar gue sukses. bukan kayak gitu juga kali. Tapi Pergaulan lu. pergaulan gue gara-gara sama yang polos-polos gitu maksud lo. Pergaulan Salah lu- gaul. Bukan, pergaulan lu kurang luas kali. Oh iya mungkin ya, iya benar-benar. Iya, karena mereka itu yang notabene terlihat nakal, mereka punya pergaulan yang Luas lebih luas dari banget. kita. Iya benar. Punya banyak teman-teman yang nyari Tongkrongan referensi. sini ya, tongkrongan Bener, relasinya bener. banyak cuy. Benar, karena bagaimanapun juga relasi itu penting. Iya benar. Benar. Dalam segala hal relasi itu penting, baik kerjaan. Percintaan. Biasanya tuh Dan lain sebagainya. jodoh itu datangnya nggak jauh-jauh dari teman. Benar. Biasanya sih gitu. Mudah-mudahan ya Tuhan. Terus Apa? kayak mau segera. Ah, Udah ada target. tahun depan. Oh iya. Astung Karo ya. Ah, Jangan lupa lu undang gue. pastilah, Cuk. Gua aja dari Ya, Cuk. SMA ngapain enggak? Kan Kita udah bosan kundangan ya, Cuk. sebenarnya iya. Iya. Sampai dari yang kundangan. Dan kemarin gua kundangan sendirian. Walah. Dan Lu gua gak ajak sama- gue kalau urusan makan nomor 1, Cuk. Gua lupa sama lu. Asu. Kalau urusan happy, gua lupa temen. Kalau Kalau urusan susah. gua hubungi lu. Gitu. Modal teman begini nih. Yang harus dihindari. Enggak. Tapi serius, kita- kemarin gua kundangan sendirian. Gua tuh kayak gua lihat sana Ya kan, sini. gak ada yang Nggak lu kenal dan gak ada yang lu ajak ngobrol. Iya. Harusnya pas itu lu dapat kenalan, Cuk. Kan lumayan nama relasi. Kebanyakan Batang. Oh, nggak Iya, apa-apa. iya, Nggak apa-apa iya, juga. iya, Siapa iya, tahu iya, dia iya. bisa jadi partner usaha bisnis lo atau apa gitu. Gue ngobrol sih sama orang-orang yang kundangan. Tapi nggak juga. prospek MLM Bukan. kan. Biasanya kalau teman-teman yang udah jarang banget komunikasi sama kita, Dateng. terus dateng tiba-tiba, Kayak lu. hai apa kabar, terus tiba-tiba nawarin MLM guys. Kayak lu. Iya gue pernah gitu soalnya. Terus ke depan nih, apa yang pengen lu capai buat hidup lu selain jodoh ya? Oh, udah pasti finansial independen ya. Semua juga pengen, maksudnya Karena beli rumah kayak gitu. cewek itu nggak mesti minta sama cowok kan. Benar. Karena kalau kita udah mandiri, Tapi perempuan Bali emang
emang identik dengan pekerja keras. Iya sih, Ya. benar. Heeh. Jadi semua Kalau perempuan misalnya minta ke cowok itu adalah plusnya. Maksudnya kita Karena udah kita udah punya backup sendiri nih. karena emang cowok itu kan tulang punggung keluarga. Ya. Nggak mau dong tulang punggung tulang rusuk jadi tulang punggung. Oh my god, Nah, berat. Berat banget. banyak yang belum Berat tercapai banget. di umur segini Oh, ya. banyak banget. Mungkin punya usaha kali ya. Itu Nah, bagus. usaha. Pikirin dari Semoga sekarang. segera tercapai. Jadi balik lagi ke topik awal nih. Wow. Kekerasan yang tadi. Ada saran-saran nggak buat teman-teman yang mungkin ngelihat video ini biar nggak kejadian sama mereka lah. Jadi buat kalian semua, please kenalin dulu pasangan kalian tuh kayak gimana sebelum kalian menyesal. Jadi kayak PDKT itu nggak apa-apa lama-lama, yang penting kalian kenal sampai ke lebih dalam gitu, daripada nanti salah terus nyesel, terus baliknya itu susah banget. Itu lebih parah sih. Menakutkan. Horor ya, aku jadi keinget-inget yang itu ya, cuy. Aduh, Emang berat, trauma cuy. itu emang susah dilupain ya. Sampai awal-awal nih ya, sampai insecure banget. Ada nggak sih yang mau sama gue? Terus ada nggak sih yang bisa nerima masa lalu gue? Terus dia bisa nggak sih nge-treat gue lebih baik daripada ex gue? Takutnya kan nanti dapet yang sama lagi, rugi dong. Benar. Gitu aja sih. Gak usah galau, mending diobrolin aja.